Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan pajak? Selamat datang di official podcast Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi. Angkringan. Ayo ngobrol pajak secara ringan. Halo kawan pajak sekalian, berjumpa lagi di podcast Angkringan 418. Ayo ngobrol pajak secara ringan. Tema hari ini adalah Kaleidoskop Pajak 2023 seri 2. Di seri pertama kita sudah membahas tentang PMK 41 mengenai PPN atas penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur. Kemudian kita juga sudah membahas tentang PMK 66 tentang Natura, dan yang satu lagi udah kita bahas itu tentang PMK 48 ya. PMK 48 tentang aspek pajak PPh dan PPN untuk pedagang emas ya. Seperti podcast seri 1 sebelumnya, kali ini saya akan ditemani oleh salah satu penyuluh pajak KPP Pratama Kosambi, rekan saya Mas Susilo. Halo Mas Susilo, gimana kabarnya Mas Sus? Alhamdulillah sehat Mas Dwi. Aman 2023? Aman 2023 ya. Aman ya? Apa kabar kawan pajak? Semoga sehat selalu juga ya kawan pajak dimanapun Anda berada. Oke Mas Susilo, jadi di seri pertama kemarin kita udah bahas beberapa peraturan ya. Betul. Sekarang di seri kedua kita lanjutin nih. Betul. Yang pertama mau kita bahas ini tentang penyusutan. Ada aturan baru tentang penyusutan. Baik. Biasanya ibu-ibu juga senang yang susut-susut gitu. Baik ya, jadi memang ini kalau berkaitan dengan penyusutan itu bukan berkaitan dengan ini ya, anatomi ya. Tapi memang penyusutan sendiri ya. Jadi terkait dengan PMK 72 tahun 2023 ini Mas Dwi. Jadi memang kawan pajak ini adalah sebagai salah satu update peraturan perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak sekaligus mencabut ya dari PMK sebelumnya, ada PMK 96 yang terdekat itu untuk bagaimana DJP memberikan kepastian hukum juga dan sekaligus asas fairness kepada wajib pajak yang juga ternyata akan melakukan penyusutan. Nah, ini kenapa penyusutan disebut penting ya Mas Dwi ya. Jadi kawan pajak sekalian, kenapa? Karena bagi pihak swasta itu menjadi hal yang penting terkait dengan penyusutan Mas Dwi. Kenapa? Karena beban penyusutan itu masuk dalam operasional perusahaan. Nah, sementara terkadang mungkin bagi kawan pajak di swasta seringkali disebut dengan istilah aset ghosting ya. Aset ghosting itu apa? Terkadang ketika perusahaan itu pihak keuangan melakukan opnam atas aset-asetnya Mas Dwi, tapi seringkali ditemui bahwa ternyata aset tersebut tidak sebagaimana mestinya. Oke. Nilainya ada dalam pembukuan, tetapi ternyata ketika dicek asetnya sudah tidak ada. Oh, makanya namanya ghosting ya. Aset ghosting ya. gitu ya. Jadi ini kayaknya perlu kita bahas di lain kesempatan Mas Dwi. Kemudian yang berikutnya itu kalau swasta ya Mas Dwi ya. Ada lagi bagi di BUMN atau di pemerintahan. Nah, itu juga terkait dengan apa? Ada opnam juga barang milik negara Mas Dwi. Nah, cuman barang milik negara ini kan diatur dalam ketentuan yang lain. Nah, makanya kita fokus cerita terkait dengan penyusutan dari pihak rekan-rekan kawan pajak, khususnya para pelaku bisnis. Nah, penyusutan ini menjadi penting. Kenapa? Karena di PMK 72 ini pemerintah memberikan keleluasaan Mas Dwi. Kenapa? Karena ada beberapa karakteristik perusahaan, usaha yang kemudian dia punya aset-aset yang asetnya tersebut itu sebenarnya lebih dari kelompok 4 selama 20 tahun. Nah, biasanya aset-aset tersebut adalah diperoleh dengan harga yang cukup tinggi, cukup mahal Mas Dwi. Contohnya adalah mesin. Ada mesin-mesin yang kemudian harus didatangkan dengan impor begitu ya. Nah, mesin tersebut bernilai cukup mahal, cukup dengan harga yang fantastis. Nah, ini kalau disusutkan terlalu cepat Mas Dwi, nah itu akan membuat kawan pajak sekalian, wah Pak, sementara saya masih ada barangnya gitu. Saya kan akan sulit untuk kemudian mengakui nilai residu tersebut gitu dalam pembukuan saya. Bagaimana, apakah saya harus hapuskan? Nah, kabar baiknya PMK 72 ini Mas Dwi, DJP memberikan kemudahan dan juga boleh kawan pajak sekalian untuk melakukan appraisal ya, menilai penyusutannya tersebut itu sesuai dengan kondisi nilai wajar yang sesungguhnya.
Oke. Jadi bisa jadi adalah apa? Aset tersebut disusutkan. Yang pertama adalah lebih dari 20 tahun, Mas. Oh, bisa lebih dari 20 Bisa lebih tahun. dari 20 tahun. Jadi lebih dari 20 tahun sesuai dengan nilai wajar aset tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua juga berkaitan dengan amortisasi, Mas Dwi. Jadi ada penyusutan, ada amortisasi. Amortisasi khusus untuk penyusutan aset tidak tetap itu juga bisa lebih dari 20 tahun, Mas Dwi. Bisa lebih dari 20 tahun. Nah, iya, juga jadi untuk misalkan dapat amortisasi nilai ya. paten, kemudian ada perusahaan-perusahaan yang dia punya nama baik sehingga dia investor cenderung untuk memilih kegiatannya dia sebagai partner usaha. Nah, goodwill itu bisa disusutkan lebih dari 20 tahun juga. Nah, itu yang kedua. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Setidaknya ada kemudian PMK 72 ini tambahannya adalah terkait dengan penggantian dari nilai asuransi, Mas Dwi. Penggantian dari nilai asuransi. Betul, jadi aset kawan pajak misalkan ada asetnya kemudian mengalami force major, kebakaran ataukah kemungkinan banjir dan sebagainya, maka di situ kebakaran force major ada kerugian di situ. Nah, atas kerugian tersebut, atas aset yang sudah diasuransikan, kerugiannya nilai buku yang musnah tadi itu dianggap sebagai kerugian, tetapi bagi penggantian dari nilai asuransi itu bisa dianggap sebagai penghasilan, Mas Dwi. Nah, itu jadi nanti itu yang menarik di situ. Kemudian yang berikutnya adalah yang tidak kalah menarik dari PMK 72 ini, itu berlaku juga tambahan atas sektor usaha tertentu yang harus disusutkan. Yaitu adalah terkait dengan peternakan dan juga perkebunan, Mas Dwi. Oke, jadi penyusutan. Nah, peternakan perkebunan kenapa? Karena memang kita sudah mulai melihat bahwa kalau di nomenklatur PSAK akuntansi itu ada aset biologikal. Nah, itu boleh saat ini diakui di PMK 72 untuk diberikan hak disusutkan. Jadi memang ya istilahnya itu memang dianggap juga sebagai aset gitu ya. Sebagai aset ya. Nah, seperti itu. Jadi ini apalagi kawan pajak mendekati akhir 2023, otomatis biasanya para finance accounting perusahaan, mungkin kawan pajak sedang sibuk untuk menyusun mengelola pembukuannya gitu ya, bikin laporan konsolidasi. Nah, salah satunya pasti harus mempertimbangkan penyusutan tersebut. Oke. Dan apabila kawan pajak ada perubahan dari penyusutan tersebut, itu bisa diajukan sampai di masa 30 April 2024, Mas Dwi. Sampai 30 April 2024. Betul, melalui menu DJP online nanti ada aktivasi fitur penyusutan dan amortisasi. Nah, itu kawan pajak bisa digunakan untuk melakukan perubahan atas metode penyusutannya dan juga nilai wajarnya. Oke, baik Mas Susilo. Nah, selanjutnya nih Mas Sus, ini nih yang kemarin sempat rame-rame nih. Hits-hitsnya ya. Iya, hits banget nih karena nih aturannya insentif sih ya hitungannya ya, insentif ya. Jadi ada insentif PPN ditanggung pemerintah untuk rumah nih, sektor perumahan. Pertama nih ada PMK 60 nih untuk yang Pondok Boro ya. Pondok Boro rumah pekerja, lalu juga ya. Nah, asrama juga. Nah, ini gimana Mas Sus yang Pondok Boro nih? Baik, jadi kawan pajak sekalian terkait dengan PMK 60 2023, ini lanjutan dari PP 49 tahun 2022 ya. Jadi memang ini dibebaskan, Mas Dwi. Ya, jadi memang pemerintah melihat khususnya untuk ada istilah MBR. MBR itu adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Kita tahu bahwa suburban Indonesia itu tinggi. Nah, sehingga apa? Bagi para pekerja yang kemudian dia harus merantau, nah itu penting untuk kemudian mendapatkan akses kepemilikan rumah. Nah, akses kepemilikan rumah itu difasilitasi dengan adanya PMK 60 tahun 2023, yaitu adalah apa? Pembebasan PPN 11% tersebut dari kepemilikan rumah ya, tapi dengan syarat, Mas Dwi. Oh, ada syaratnya nih. Jadi syaratnya adalah yang pertama bangunannya itu minimal 21 meter persegi, maksimal 60 meter persegi. Oh, hanya yang 21 meter persegi sampai 36 meter persegi. Sampai 36. Betul. Kemudian nanti luas tanahnya itu dari 60 meter persegi sampai 200 meter persegi. Oke. Kemudian aset yang satu rumah memang untuk pembelian rumah pertama, kemudian tidak boleh alihkan selama 4 tahun, dan memang di situ rumahnya harus didaftarkan oleh developernya ke PUPR untuk mendapatkan KIR. Betul, itu kode identitas rumah, sehingga itu membuat syarat bahwa memang boleh untuk kemudian dibebaskan PPN-nya. Dan tentunya ini kabar baik untuk tadi ya kawan-kawan pajak kita, khususnya bagi kawan-kawan pajak yang memang tadi kalau di istilah PMK 60 itu disebut dengan MBR masyarakat berpenghasilan rendah, memang ini kategorinya untuk rumah subsidi, Mas Dwi. Rumah subsidi ya. Betul. Yang nilainya sudah diatur. Kalau di Jabodetabek sih di atas 160 juta tidak boleh. Jadi kalau masih di bawah 160 ya. Kalau di Jabodetabek ya. Betul. Nah, ini untuk
Untuk kategori mendapatkan, pertama, ya. nah untuk mendapatkan ini, Betul. ini nggak usah ngapa-ngapain Mas Sus. Nah, Apa itu harus yang beli mendaftarkan. rumah ini harus melakukan sesuatu? Betul, harus mengurus Mas Dwi ya. Oh, diurus yang juga bersangkutan nih. harus diurus juga. Ngurusnya Itu ngurus dari gimana nih Mas? dari menu DJP online-nya Mas Dwi. Jadi Oh, kemarin kita jadi di dari KTP DJP Kosambi online. kawan pajak kita punya pengalaman unik ya Mas Dwi ya terkait dengan PMK 60 ini. Jadi memang ada warga dan juga wajib pajak kita orang pribadi membeli rumah dari salah satu pengembang juga terdaftar di kita juga. Tetapi kemudian sebenarnya dia ada sedikit kendala ya Mas Dwi ya. Ini mungkin Mas Dwi boleh cerita karena kebetulan saat itu Mas Dwi yang menerima ya. Iya, jadi Gimana tuh ceritanya Mas Dwi? Jadi ini kemarin ada ya yang ke helpdesk, dia ngajukan pemberitahuan yaitu di DJP online itu pemberitahuan penggunaan insentif, Oke. ya kan, pemberitahuan penggunaan insentif. Cuma ya pas datang, ya kan ya, datanya nih nggak lengkap Mas Sus, Datanya ya nggak kan. lengkap, Jadi kita nggak tahu nih, ini rumah udah didaftarin belum, belum, ya kan, baik. terus pokoknya itemnya belum lengkap lah. Nah masalahnya untuk permohonan ini nih kan single entry Mas Sus. Jadi kalau sekali udah masukin ya sudah, nggak Iya. bisa dibetulkan, nggak Tidak bisa bisa dikoreksi dibatalkan. ya, betul. Betul. Nah, jadi kalau untuk wajib pajak ya, Iya. yang mau menggunakan Heeh. fasilitas Fasilitas ini, PMK 60 tersebut. mohon datanya dilengkapin dulu, Dilengkapi dulu. ya kan, ditanyain ke developernya, datanya semuanya lengkap, baru setelah itu Bisa bisa mendaftarkan diri untuk bisa mendapatkan insentif tersebut. benar Mas Sus. Oke. Nah, iya. Kita Ya, lanjut Mas menarik. Sus ya. Lanjut boleh. Itu Oke, tadi kita ya. lanjut ke sekarang yang PMK 60. PMK 120. Oh, 120 ya? Iya. Tadi 60 ya? Iya. Oke, PMK 120. Baik Mas Dwi. Jadi ini PMK 120 tahun 2023 ini menjadi unik ya karena apa? Karena kalau PMK 60 adalah untuk rumah subsidi, maka ini tinggal dikalikan 2 Mas Dwi ya. Jadi PMK 120 kok kebetulan nomor PMK-nya nomor cantik gitu ya. 60 dan 120 ya. Karena apa? Karena untuk yang kedua ini kategorinya memang untuk rumah non subsidi. Ya, yang kemudian nilainya hingga antara 2 sampai batasan 2 miliar bahkan sampai 5 miliar ya dengan kondisi dan kriteria tertentu Mas Dwi. Nah, itu diberikan PPN DTP baik itu yang 100% maupun 50% Mas Dwi. Nah, ini yang kemarin sempat ramai dan sempat juga jadi apa ya istilahnya ya diperbincangkan ya di halayak bahwa ini bagaimana sih sebenarnya apakah beli rumah di akhir tahun itu bebas PPN begitu. Nah, ini Mas Dwi. Jadi kalau terkait dengan PMK 120 ini sendiri kawan pajak sebenarnya sudah diatur bahwa penjualan yang boleh untuk ini khususnya kawan-kawan developer ya boleh barangkali disimak dan dicatat bahwa memang itu hanya penjualan yang sudah terjadi paling cepat di 1 September 2023. Bagaimana ketika ada penjualan yang terjadi di Juli sementara dia melakukan akad KPR-nya terjadi di Desember, maka itu tidak bisa mendapatkan fasilitas PPN DTP Mas Dwi. Oke, jadi yang sebelum September nggak bisa ya Mas? Tidak bisa, Tidak jadi bisa harus ya. penjualan selepas 1 September 2023 Oke. baru dia dapat PPN DTP. Nah, PPN DTP ini dibagi 2, ada yang 100%, ada yang 50%. Nah, 100% apabila dilakukan berita acara serah terimanya secara fisik di maksimal periode Juni 2024. Oke, sampai Juni 100% DTP-nya. 100% atas angsuran November dan Desember. Sementara bagi yang berita acara serah terimanya mundur hingga akhir tahun ya maksimal di 31 Desember 2024, maka dia dikenakan PPN DTP-nya hanya sebesar 50%. Oke, jadi kalau penyerahannya sampai Juni masih 100 Masih BST-nya 100 ya. BST-nya. Lewat itu jadi cuma 50. Betul, hanya 50. Dan ini dicatat kawan pajak ya hanya untuk angsuran installment yang terjadi di masa November dan juga Desember 2023. Oke, jadi cuma untuk angsuran di masa November dan Desember 2023. Betul. Nah, bukan ini yang seluruh angsuran ya bukan Mas seluruh ya? angsuran. Nah, ini yang kemudian Oke. akhirnya menjadi ramai di halayak. Pak, kalau kayak gitu saya bagaimana Pak? Harus lunas dulu atau tidak? Ya tidak harus. Maka ketika angsurannya jalan 6 bulan, misalkan start dari Oktober ya, maka Oktober tidak dapat, November dapat, Desember dapat, maka Januari, nggak dapat lagi. Februari, Maret. Nah, ini perlu kita garis bawahi dan kasih catatan Mas Dwi. Karena kemungkinan apa? Kita tahu namanya PPN DTP. Maka itu harus harus dibebankan pemerintah dalam anggaran APBN. Nah, karena di situ PMK 120 itu ada keterangan di bawahnya adalah tahun anggaran 2023 dan rilis resmi dari Kementerian Keuangan, Bu Menteri sudah menyampaikan bahwa insentif di DTP 2023 sebesar 300 miliar, di 2024 sebesar 1,7 triliun. Oke, jadi kita berarti tunggu. kemungkinan Mas Dwi ya, ini disclaimer dulu ya. Tentu kawan pajak sekalian apalagi khususnya para pengembang dan juga
para milenial ataupun kawan pajak yang ingin membeli rumah sedang menunggu-nunggu nih apakah di 2024 ada PMK lanjutannya begitu ya. Sehingga siapa tahu kalau ada PMK lanjutannya kan lumayan Mas Dwi ya. Dapat pembebasan PPN DTP. Nah, ini yang patut kita tunggu ya. Kita tidak bisa sampaikan di sekarang. Oke, baik Mas Susilo. Terakhir nih ya. Terakhir biasanya, nih. Ini yang ultimate terakhir biasanya. Gitu ya. Jadi namanya ultimate biasanya. Di ulti kalau kata anak-anak Mobile Legend. Baik. Terakhir ini tentang PMK 136. Baik. NIK dan NPWP. Nah, baik. Jadi kawan pajak, jadi memang PMK 136 ini sebagai salah satu update dari PMK 112 tahun 2022 ya Mas Dwi. Ini berkaitan dengan penggunaan NIK dan NPWP kawan pajak. Jadi kan pajak jangan risau, jangan galau juga. Karena apa? Karena memang NIK dan NPWP mau tidak mau akan diberlakukan di tahun depan, yaitu dengan kita menggunakan NPWP 16 digit ya yang ada dalam NIK tersebut sebagai pengganti NPWP yang 15 digit saat ini. Hanya saja dari PMK 112 Mas Dwi kita seharusnya diberlakukan secara penuh di 1 Januari 2024. Namun dengan adanya PMK 136 ini diberikan kelonggaran ya. Sehingga mundur baru berlaku penuh di 1 Juli 2024 sehingga kawan pajak masih bisa memanfaatkan NPWP 15 digit hingga di 30 Juni 2024. Nah, ini baik orang pribadi, badan usaha maupun yang sedang ramai itu adalah kawan pajak yang punya badan usaha memiliki NPWP cabang. Nah, ini Mas Dwi. Nah, mungkin Mas Dwi sempat ada cerita nih terkait dengan NPWP cabang atau bagaimana nih Mas Dwi? Kalau NPWP cabang ya. Jadi waktu itu emang ada sih Mas. Dia itu sih nanya sih. Kalau cabang kalau badan ini pemadanannya gimana? Ya kan sebenarnya bukan nanya cabangnya, dia nanyanya ini sih. Pak, kalau OP kan punya NPWP orangnya, punya NPWP punya NIK ya. Kita padankan gampang tuh NIK. Nah, kalau yang badan ini madaninnya gimana, Pak? Baik, ini yang menarik kan Pak. Jadi nanti sebenarnya kita ada edisi mungkin edisi pembahasan mengenai NIK dan NPWP serta NITKU nanti akan dibahas di sesi podcast selanjutnya ya Mas Dwi ya. Mungkin boleh nanti oleh kawan kita ada Mbak Puspa, kemudian ada Om Ari gitu ya. Nanti bisa dibahas itu. Tapi kita di sini kita cerita bocorannya sedikit ya Mas Dwi ya terkait dengan NIK dan NPWP tersebut. Memang kalau orang pribadi itu melalui NIK. Jadi diupdate dari 15 digit jadi 16. Kalau yang badan itu hanya tinggal menambahkan 0 di depan NPWP-nya Mas Dwi. Jadi jadi 15 digit. Sementara kalau cabang selain tadi menambahkan 0 di depan jadi 16 digit masih ditambah 6. 6 selanjutnya ini yang disebut dengan NITKU ya. Nah, ini sesuai dengan kondisi dan tempat wajib pajak yang bersangkutan. Nah, ini menarik nanti kita banyak bahas juga nanti di 2024 kewajiban kita untuk memberikan edukasi juga ke wajib pajak Mas Dwi. Baik. Nah, ini bocorannya ya. Nanti saksikan juga nanti podcast KPP Kosambi terkait dengan NIK, NPWP dan NITKU. Siap. Nanti kita lihat ya. Iya, betul Mas Dwi. Kita saksikan. Baik Mas Susilo, terima kasih banyak atas penjelasan dan semua informasinya ya. Baik Mas Dwi. Benar-benar kita jelas lah. Untuk review ya. Perjalanan DJP 2023 ya tadi ya dari aturan-aturan perpajakan yang ada. Baik kawan pajak, demikian pembahasan mengenai Kaleidoskop Pajak 2023 seri 2. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe dan saksikan terus Angkringan. Ayo ngobrol pajak secara ringan. Sampai jumpa.